bertemu lagi dengan saya Agus Salim dengan mata pelajaran Penjaskas. Bagaimana kabarnya kalian hari ini, anak-anakku semua, adik-adik semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Juga saya doakan orang tua kalian, kemudian sanak saudara kalian juga semuanya sehat selalu. Baik, untuk materi kali ini kita akan belajar mengenai renang, ya. Kita akan belajar mengenai macam-macam gaya dalam renang. Untuk lebih lanjut, sebelum kita mengawali kegiatan hari ini, kita berdoa dulu menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Baik, perlu saya ingatkan kembali untuk tetap menjaga ataupun menaati protokol kesehatan yang sudah dihimbau oleh pemerintah. Sebisa mungkin kita ketika keluar rumah untuk menggunakan masker, memakai masker, kemudian menjaga jarak dengan orang lain, kemudian sering-sering mencuci tangan. Oke, yang akan kita pelajari hari ini adalah mengenai renang, ya. Renang itu adalah salah satu olahraga yang dilakukan di air. Dalam renang itu ada 4 gaya yang harus minimal kalian mengerti dan paham. Ketika orang melakukan aktivitas renang, saya harap kalian paham bahwa orang itu sedang melakukan gaya A atau gaya B atau gaya C. Oke, lebih lanjut lagi akan langsung saya berikan gaya-gaya dalam renang. Yang pertama, renang itu ada gaya bebas, ya. Jadi bukan bebas sebebas-bebasnya, tapi ada aturannya. Cuman ini posisi badan telungkup, kemudian kaki digerakkan naik turun di permukaan air, ya. Kemudian posisi tangan menarik tangan dijatuhkan paling jauh dari jangkauan depan kepala, kemudian ditarik ke belakang bergantian kanan dan kiri. Ini gaya bebas. Yang kedua itu adalah gaya dada. Gaya dada ini sering juga diartikan atau disampaikan ataupun orang mengerti bahwa gaya dada ini adalah gaya katak. Kenapa gaya dada ini bisa dikatakan sebagai gaya katak? Karena posisi badannya ketika berjalan ataupun ketika kita melewati air itu, di atas permukaan air itu posisinya seperti katak sedang berenang. Jadi kenapa gaya dada, ya, itu dia katakan sebagai gaya katak? Karena posisinya ketika berjalan di permukaan air itu seperti katak sedang berenang. Posisi tangannya, ya, meskipun dia posisinya telungkup, tetapi badannya dia itu tenang. Yang gerak hanya tangan dan kaki yang lebih dominan. Jadi ketika posisi dari depan dada, kemudian tangan dijulurkan ke depan lurus, kemudian tarik kedua-duanya ke belakang lagi depan, kakinya juga melakukan gerakan tarik dan dorongan, itu mirip dengan katak. Jadi itu dinamakan gaya katak. Kemudian gaya yang ketiga, dalam renang itu ada namanya gaya punggung. Kenapa gaya punggung? Karena posisi orang ketika melakukan renang tersebut itu punggungnya, ya, punggung belakang ini dihadapkan ke permukaan air. Otomatis kepala kita, badan kita menghadap ke atas, dan yang menghadap ke air adalah punggung. Ini satu-satunya gaya yang berbeda dengan yang lain. Karena apa? Yang lain itu posisinya telungkup semua.
ya. Dari wajah sampai ke bawah ke kaki itu posisi badan menghadap ke permukaan air, tapi ini tidak, ini menghadap ke atas, dan yang menghadap ke permukaan air adalah punggungnya. Ini yang dinamakan gaya punggung. Gaya punggung ini gerakannya mirip dengan gaya bebas, hanya kebalikan. Ketika gaya bebas itu tengkurap ataupun telungkup, kemudian gerakan kaki dan tangannya itu menarik, kemudian gerakan kakinya itu naik turun di permukaan air. Ini sama mirip dengan gaya punggung. Kemudian yang terakhir ini adalah gaya yang mungkin dianggap paling sulit ya, karena ini membutuhkan energi yang lebih besar dibandingkan renang gaya yang lain, yaitu gaya lumba-lumba atau bisa disebut juga gaya kupu-kupu. Ini posisinya membutuhkan tenaga yang ekstra, karena dari kaki dan tangan itu ketika hentakan tangan dan hentakan kaki, hentakan tangan dua-duanya jatuhnya bersamaan, kemudian hentakan kaki jatuhnya bersamaan, dan itu membutuhkan tenaga yang ekstra. Dari saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.